teman-teman mahasiswa Teknologi Pengolahan Pangan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memulai sesi kali ini. Materi pertama yang akan kita pelajari pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan yaitu konsep dasar pangan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang teknologi pengolahan pangan, kita harus mengetahui lebih dulu pemahaman fundamental tentang berbagai aspek terkait dengan pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Dengan demikian, mempelajari konsep dasar dalam teknologi pengolahan pangan sangat penting untuk memastikan bahwa mahasiswa teknologi pengolahan pangan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam industri pangan, baik dalam hal inovasi, manajemen kualitas, dan perkembangan produk. Kualitas dari produk pangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ditentukan berdasarkan ukuran dan karakteristik bahan pangan. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin modern saat ini mampu menghasilkan produk makanan yang mudah disajikan atau biasa kita sebut dengan makanan dan minuman instan, aman, bergizi, memiliki karakteristik organoleptik yang menarik, namun masih dengan harga yang terjangkau. Perlu kita ketahui bahwa karakteristik bahan pangan hasil pertanian cenderung tidak bertahan lama atau mudah mengalami kerusakan, atau dalam bahasa asing kita sebut dengan perishable. Hal ini karena beberapa alasan terkait dengan sifat biologis dan kimiawi bahan pangan tersebut, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Bahan pangan hasil pertanian yang telah dipanen masih dapat melakukan fungsi metabolisme. Aktivitas metabolisme inilah yang dapat menyebabkan perubahan kimiawi seperti pematangan, pembusukan, dan kerusakan tekstur. Jika tidak dikendalikan, maka akan mempercepat proses kerusakan dan mikroorganisme pembusuk akan mendapatkan kondisi pertumbuhannya yang ideal dengan adanya peningkatan suhu, kelembapan, dan siap menginfeksi buah maupun sayuran melalui kecacatan atau kerusakan yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, pada proses pendistribusian produk hasil pertanian kepada konsumen, umumnya produk akan mengalami tekanan fisik, getaran, dan suhu yang tidak bisa dikondisikan sehingga memicu proses kerusakan maupun pelayuan. Sehingga dengan hal tersebut perlu dilakukan penanganan yang tepat. Teman-teman mahasiswa, definisi dari pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang diolah atau tidak diolah termasuk di dalamnya adalah BTP atau bahan tambahan pangan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Selain itu, pangan merupakan komoditas dagang yang sangat berperan dalam kehidupan ekonomi. Berdasarkan kedua hal tersebut, penanganan pada produk pangan sangatlah penting dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan mengamanatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang mempunyai kewenangan dalam peraturan dan atau penetapan persyaratan standar keamanan pangan, olahan, dan retail. Pengaturan dan atau penetapan persyaratan keamanan pangan segar yang dalam implementasinya oleh Badan Ketahanan Pangan berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pangan segar, pangan olahan, dan pangan olahan tertentu. Yang pertama akan kita bahas yaitu pemahaman mengenai pangan segar. Pengertian dari pangan segar merupakan pangan yang masih mentah, baru dipanen dari sumber pangan, baik sumber pangan nabati maupun hewani, dan belum mengalami pengolahan. Pangan segar bisa kita konsumsi secara langsung atau tidak langsung dalam artian pangan tersebut menjadi bahan baku pada pengolahan pangan. Pada pemanfaatannya, bahan pangan yang akan digunakan harus melalui aspek keamanan pangan, yaitu dengan mengatur kondisi dan mengupayakan agar bahan pangan terhindar dari cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain pentingnya bagi kesehatan manusia, keamanan pangan juga berpengaruh pada nilai ekonominya. Kemudian, yang kedua, pangan olahan
pengertian dari pangan olahan merupakan makanan atau minuman hasil pengolahan dengan teknik atau metode tertentu dengan atau tanpa penggunaan bahan tambahan, contohnya teh manis, nasi, pisang goreng, dan sebagainya. Pangan olahan masih dibedakan lagi menjadi dua, yakni pangan olahan siap saji dan pangan olahan tidak siap saji. Untuk pangan olahan siap saji merupakan makanan dan minuman yang sudah siap untuk disajikan. Sedangkan pangan olahan tidak siap saji merupakan makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, namun untuk dikonsumsi masih perlu tahapan pengolahan lanjutan. Yang ketiga, yaitu pangan olahan tertentu. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Contoh pangan olahan tertentu yaitu ekstrak tanaman mahkota dewa untuk penderita diabetes mellitus, susu rendah lemak untuk orang yang menjalankan diet rendah lemak, dan sebagainya. Dengan mempelajari konsep dasar pangan, kita dapat mengetahui bahwa sangat penting memastikan bahan pangan yang sampai ke tangan konsumen dengan kualitas terbaik. Secara teori, lamanya umur simpan atau storage life, bahan pangan tergantung pada lamanya waktu cadangan makanan yang disimpan, atau length of time the storage food, serta air yang dikonsumsi dalam respirasi dan transpirasi. Jika dari cadangan makanan dan air berkurang terus-menerus, maka akan mengakibatkan kualitas bahan pangan menurun sampai menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh konsumen. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan untuk memperlambat penurunan cadangan makanan dan air serta mencegah masuknya mikroorganisme. Demikian materi mengenai konsep dasar pangan pada pertemuan kali ini. Harapan kami, mahasiswa dapat lebih bersemangat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya.